Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kejadian, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin awalnya kita tidak senang, tetapi ujungnya Masya Allah kita menjadi bahagia. Ya, mungkin masih ingat peristiwa lion yang jatuh itu. Ya, peristiwa lion masih ingat? Ya, beberapa waktu lalu yang penumpangnya mohon maaf itu meninggal dunia semua kan, bahkan tidak ada tidak ditemukan gitu ya. Baik. Kan ada satu penumpang yang mesti dia naik di Lion itu, tapi Allah Ta'ala selamatkan ya. Udah datang dari jauh, dari Bandung ya, kejar hanya untuk ke bandara kan. Apa yang terjadi di tengah perjalanan? Macet luar biasa ya. Nah di tengah perjalanan karena terjadi macet itu ya, mau kesel, marah gitu ya, apalagi dia kejar ingin sampai di bandara ya. Padahal dia sudah siapkan waktu, insya Allah akan sampai di bandara dalam waktu yang tepat dan bisa naik pesawat itu. Apa yang terjadi ketika dia sudah tiba di bandara? Ternyata pesawat sudah take off, udah berangkat ya. Udah kecewa lagi enggak? Kecewa. Di perjalanan udah kecewa, sampai di bandara kecewa lagi. Ternyata pesawatnya sudah terbang, udah take off. Apa yang terjadi? Selang beberapa saat kemudian dapat dia berita, pesawat yang dia akan tumpangi mengalami musibah ya. Pesawat yang dia mesti tumpangi tadi mengalami apa? Musibah. Kira-kira orang ini ucapannya apa nih? Kira-kira apa ucapannya Pak? Apa kira-kira ucapannya Bu? Apa dia bilang aduh innalillah atau mau bilang astagfirullah? Enggak. Dia apa bilang ucapnya? Alhamdulillah, bersyukur ya. Allah Ta'ala masih menyelamatkannya, Allah Ta'ala masih menjaganya, Allah Ta'ala masih memberikan umur. Laula qaddarallah, kalau sekiranya Allah Ta'ala takdirkan yang lain, bisa jadi orang itu mohon maaf, kalau mungkin perjalanannya tadi dari Bandung tuh lancar, nggak ada macet, tiba di bandara alhamdulillah tepat waktu dan naik pesawat, mungkin akan berbicara takdir yang lain tentang hamba tadi. Bisa jadi mungkin dia meninggal dunia, termasuk juga bagian dari korban. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyelamatkan hamba. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita perbanyak doa kita di saat kita diberikan kelapangan oleh Allah. Karena kata Rasul, barang siapa yang memperbanyak doanya di saat dia lapang, di saat dia diberikan kesehatan, di saat diberikan dia kebahagiaan, maka Allah Ta'ala akan memberikan keselamatan dan kemudahan ketika dia mengalami kesulitan. Pesawat Adam Air hilang beberapa tahun yang lalu, sekaligus penumpangnya, kata orang, ditelan bumi. Tak ada pertanyaan. Oh, ada di bawah. Pertanyaan saya, apakah manusia yang ada di dalam pesawat mati syahid atau mati konyol? Innamal a'malu binniyat. Kalau dia pergi mencari nafkah, maka pencari halal, maka berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka insyaallah dia akan mati syahid. Tapi kalau niatnya tidak baik, itulah makanya bapak-bapak, ibu-ibu sebelum berangkat kerja mesti niatnya mencari nafkah yang. Selama ini kita melihat kecelakaan pada saat mudik merupakan musibah. Berdasarkan yang Ustaz sampaikan, berarti mereka mati syahid karena kecelakaan berkendaraan. Benarkah demikian? Benar, itu dalil yang ada. Bagaimana dengan kecelakaan kereta api yang banyak memakan korban? Bila ini disebut mati syahid, mengapa tempat kejadian kecelakaan itu menjadi tempat angker atau banyak penampakan? Bagaimana menyikapi ini? Mana yang angker itu? Coba, mana yang angker? Angker itu menurut Anda? Gak ada.
Tidak ada rugun tayangan dalam Islam, tidak ada tempat angker, nggak ada. Orang yang mati, kalau dia beriman senang di kuburannya, kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Nggak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang. Nggak ada itu. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau, Ustaz. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan nih. Baik, saya kasih contoh nih, orang bunuh diri, ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Kita simpan contoh ini. Contoh yang lain, orang dibunuh sekeluarga. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau, Ustaz. Kenapa nggak mau? Ya karena ada ruh gentayangan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau orang beriman, maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang, gitu kan? Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker, enggak ada. Orang tabrakan di situ sudah selesai tabrakan, matang ajalnya mati. Udah dibersihin kotorannya selesai, gitu. Nggak ada masalah. Kalau Anda mengatakan banyak tempat angker, berarti orang-orang yang tinggal di kuburan tuh angker tuh. Tapi tinggal jaga kuburan, tiap hari makan, minum, gitu kan. Saya pernah masuk kuburan Jeruk Purut yang di Kemang itu, di tengah-tengah kuburan ada orang tinggal banyak. Sama anak cucunya tinggal di situ, nggak ada masalah. Jadi pemahamannya harus diperbaiki nih. Lagi ada satu anak muda di Riyadh, Bapak Ibu sekalian, di ibu kota Saudi. Dia masuk di rumah sakit sudah 2 tahun. Ada satu syekh ulama besar di sana. Itu setiap minggu beliau lowongkan 1 hari keliling di rumah sakit. Hanya pamit sama pemilik rumah sakitnya, saya mau kelilingi saudara-saudara saya yang sakit. Tidak kenal ini. Begitu memang para ulama, masya Allah di sana lakukan. Jadi mereka datang ke kamar, sabar ya, berbacalah ini, bacalah ini. Ini akan menjadi pembersihan dosa. Ada hadisnya begini, gitu kan. Pindah lagi kamar sebelah. Pas dia tiba di kamarnya anak muda ini rupanya kakinya patah, masih digantung kakinya. Terus kata syekhnya, sabar lagi nih. Dia bilang, Syekh, alhamdulillah saya kena ini. Syekhnya bilang, baru pertama kali ada orang sakit malah bilang alhamdulillah. Tadinya mereka kayak orang putus asa. Kenapa kau bilang seperti itu, kata syekhnya. Anak muda itu bilang, Syekh, saya sebelum tabrakan ini, sebelum kaki saya patah 2 tahun lalu, saya orang yang lalai. Malas sekali ibadah, malas sholat, malas semuanya maksiat saya lakukan. Apa saja saya bisa lakukan, saya lakukan. Subhanallah, dia bilang, saya satu waktu pulang dari foya-foya sama teman-teman saya, duduk buang-buang waktu, gak ada guna-gunanya, tabrakan. Masuk rumah sakit, awalnya saya nangis-nangis, dia bilang. Tapi lama-lama karena saya gak bisa bergerak, harus diranjang, akhirnya saya tersentuh untuk mulai ibadah. Saya sholat dalam kondisi seperti sekarang ini, apa adanya. Tapi apakah Anda sudah tahu, Syekh, selama 2 tahun ini, saya gara-gara kaki saya begini, saya bisa hafal Quran 30 juz. Dulu saya nggak pernah baca Quran, sekarang saya bisa hafal Quran gara-gara ini. Kalau saya dulu tidak dikena ini, mungkin saya tidak bakal hafal Quran. Saya bersyukur sama Allah kena ini. Jadi kadang-kadang Allah datangkan memang penyakit fisik untuk membuat kita apa? Sadar, kembali ke jalannya. Kita jadi tahu, oh enak betul orang kalau sehat ya. Sekarang Bapak Ibu kalau lagi meriang nih, kita lihat ada orang minum air es, enak benar orang ini. Supaya kita tahu, oh kalau saya sehat ini harusnya saya bersyukur. Bisa juga memang kadang-kadang penyakit itu datang karena kita penyebabnya ya. Selain memang Allah SWT cobakan, misalnya ada orang sengaja minum racun misalnya ya. Atau ada orang sengaja mengkonsumsi hal-hal yang tidak boleh. Dalam penelitian medis pun tidak boleh, misalnya seperti merokok, minum minuman keras. Makanya kalau ke dokter kan selalu ditanya, merokok nggak? Minum minuman keras nggak? Karena kalau itu ada, mereka sudah tahu, oh ini penyebab utamanya. Oh enggak, saya enggak ngerokok. Oh saya enggak minum minuman keras. Pasti baru diteliti. Kalau sudah sebut 2 itu, dokternya biasa sudah tidak perlu lagi periksa. Dia udah tahu ini penyebabnya, kurangi ya, hilangkan ya. Seperti itulah. Nah, ini kadang-kadang manusia penyebabnya.
Shalal Fauzan menyatakan termasuk syahid karena disetarakan dengan apa? Dengan mati karena terkena reruntuhan, termasuk korban pesawat. Ya, semoga Allah memasukkan mereka kepada para syuhada dan mengampuni seluruh dosanya, menerima semua amal-amalnya dan ditempatkan di surga.